Bapak, saya mau izin sambil berdiri, Pak. Boleh, Mas. Biar nggak grogi. Masih berdiri, Mas Tamrin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Yang terhormat Bapak Kepala BPSDM Dr. Asep Kurnia, Bapak Pinti Pratama, para koordinator, para kepala bagian di lingkungan BPSDM Kundanham, dan peserta yang berbahagia. Mohon maaf sambil berdiri karena kalau duduk grogi saya. Di depan senior semua. Ada atasan lagi, Pak Yusman. Baik Bapak Ibu sekalian, melanjutkan apa yang telah disampaikan oleh Bapak Kepala BPSDM Kundanham. Hari ini terhitung pada kegiatan ini telah terdata kurang lebih 199 peserta sosialisasi yang akan mendapatkan sertifikat kegiatan hari ini dengan nilai CP 4. Jadi Bapak Ibu tidak perlu repot-repot menyerahkan sertifikatnya kepada bagian kepegawaian untuk diinput ke Simpek, biar sistem ini yang input sendiri. Nanti Bapak Ibu bisa download. Paparan saya nggak terlalu lama karena sebagian besar dari apa yang saya sampaikan sudah disampaikan oleh Pak Kabadan. Mohon izin lanjut, teman-teman. Nah, saya bersyukur sekali dari tim teknis setelah ada Permenkumham 26 dan keputusan Kepala BPSDM tentang rumah belajar. Ini pegangan kami untuk menyampaikan ke wilayah bahwa kami dalam mengimplementasikan Korpu ini telah memiliki regulasi, sehingga tenang kami dalam melaksanakan ke wilayah. Bapak Ibu sekalian, nanti pada saat sosialisasi yang hadir di depan Bapak Ibu sekalian adalah para KUPT dan pengelola kepegawaian di kanwil tersebut. Jadi memang penting sekali karena ada tuntutan dari Tarja Kepala Divisi Administrasi, yaitu 70% pegawai di lingkungannya itu memperoleh pengembangan kompetensi. Lanjut. Ini. Jadi di tarjanya Divisi Administrasi nomor 8, yaitu optimalisasi implementasi Korpu. Jadi kita bertanggung jawab telah menempatkan 70% kegiatan pengembangan kompetensi menjadi tarjanya Kepala Divisi Administrasi. Jadi ini tanggung jawab, jadi sesuai dengan arahan Pak Kabadan kita harus serius. Lanjut Mas. Nah, di B03, Kepala Divisi Administrasi ngapain? Mendata seluruh kegiatan di luar pelatihan terstruktur yang ada di BPSDM dan Badiklat untuk mendata seluruh kegiatan tersebut seperti COP, BIMTEK, Sarasehan, workshop, seminar, itu di B03 mereka akan mendata. Sekaligus juga sosialisasi PK Bangkom ini. Nah, baru di B03 melakukan penyusunan SK peserta dan sebagainya. Kalau dilaksanakan di awal di B03 supaya tidak bertabrakan dengan tarja yang lain, boleh nggak boleh, nanti data dukungnya bisa disampaikan di B09 dan seterusnya. Lanjut. Nah, ini timelinenya. Ini timeline yang dibuat oleh Pak Kabal BSDM dengan kami pada saat di Bali kemarin. Sosialisasi yang menurut kami berhasil, belajar singkat tapi langsung bisa nendang lah gitu. Nah, timeline yang harus dilakukan oleh Kepala Divisi Administrasi adalah pertama menyusun tim sosialisasi. Ini harus dilakukan oleh tim Kepala Divisi Administrasi. Kemudian menyampaikan tim sistem PK Bangkom ini sebagai permohonan kegiatan PK Bangkom. Kemudian pelaksanaan sosialisasi. Jadi B03 ini Bapak Ibu akan ditugaskan oleh Kepala BPSDM, termasuk kalau ada permintaan nanti bergantian, karena pasti akan ada yang bertubrukan waktunya. Nah, di yang berwarna merah itu tugasnya BPSDM dan Badiklat. Dari kurang lebih 800 sekian atau 1000 satker itu nanti akan dibagi 4 verifikator, yaitu BPSDM dan 3 Badiklat. Ya, jadi kegiatannya harus selesai sampai P12 terpenuhi 70% pegawai mengikuti pengembangan kompetensi melalui belajar mandiri, BIMTEK, COP, pelatihan, dan sebagainya. Apakah di pusat pengembangan dan sekretariat tidak ada kegiatan di luar pelatihan terstruktur? Ada pasti. Seperti ketika Pak Kapus Fungham diminta
menghadap misalnya, atau menghadap ke Kuningan, kemudian di sana ada arahan, kemudian Pak Kapus Fungham akan memberikan informasi yang diperoleh di Kuningan di dalam internal Fungham misalnya. Kita bisa sebut sebagai COP. Kita akan mendaftarkan di sini melalui pengusul di bagian kepegawaian untuk menambah jumlah CP yang diperoleh pada kegiatan tersebut. Ya, jadi tidak hanya pada Kanwil saja, tapi di BPSDM Hukum dan HAM pun dengan jumlah pegawai kurang lebih 280-an, saya yakin 70% belum tentu kita sering mengikuti kegiatan seperti ini. Jadi tugas kita semua untuk mengembangkan kompetensi melalui kegiatan pengembangan kompetensi yang di luar terstruktur tadi. Lanjut. Ini aplikasi sesuai dengan apa yang tadi disampaikan di dalam Permen Kumham nomor 26, kita implementasikan. Di luar PK Bangkom ada untuk mempercepat, yaitu MOOC. Yaitu MOOC yang saat ini sudah bisa digunakan dengan baik oleh Fungham dan Tekpim dengan capaian output yang luar biasa. Fungham tahun lalu sampai dengan 57.000 alumni pelatihan konsep dasar HAM. Untuk di Tekpim sudah hampir sekitar 15.000 reformasi birokrasi. Dan yang ini akan kita teruskan dan mungkin nanti ada pelatihan-pelatihan lanjutan atau level yang lebih tinggi dari saat ini, karena ketika sudah mendapatkan pelatihan ini tentu akan ada materi yang lebih tinggi dari yang sekarang. Lanjut, Mas. Nah, ini bentuk dan jalur pengembangan kompetensinya. Belajar mandiri 2 CP, kemudian BIMTEK 2 CP, COP 2 CP, pelatihan jarak jauh 2 CP, seminar, konferensi, sarasehan, dan saat ini sosialisasi 4 CP, kemudian workshop, lokakarya, dan sosialisasi itu 5 CP. Lanjut. Nah, jenis akses pada PK Bangkom ini ada 3, yaitu pegawai itu bisa mengakses ini dan melihat sejauh mana keikutsertaan dalam pengembangan kompetensi melalui kegiatan yang tadi di atas disebutkan, seperti COP dan seterusnya. Kemudian pengelola kepegawaian, ini di seluruh satuan kerja seluruh Indonesia sebagai pengusul kegiatan pengembangan kompetensi. Yang ketiga adalah verifikator. Ini tugas yang lumayan berat, ada di verifikator, yaitu 3 Badiklat dan BPSDM. Dan barangkali kegiatan seperti ini mungkin bisa jadi alasan atau sebagai justifikasi Pak Kepala BPSDM untuk menambah Badiklat. Ya, kita lihat nanti berikutnya. Lanjut. Ini alur prosesnya, yaitu daftar usulan. Kita tidak perlu, karena ini hanya untuk pengusul yang ada di bagian kepegawaian. Lanjut. Nah, beban kerjanya. BPSDM itu akan memverifikasi 233 satker dengan jumlah pegawai kurang lebih 23.999. Badiklat Riau akan memverifikasi 229 satker dengan pegawai kurang lebih 13.940, Jateng 198 satker dengan 12.000, kemudian 185 untuk Sulawesi Utara dengan jumlah pegawai 98. Jadi bebannya berat. Ini nanti mungkin jangan-jangan dari teman-teman ada yang menjadi Badiklat yang baru, entah di Bali atau di Maluku atau di NTT. Mungkin nanti Pak stafnya Pak Hilal akan menjadi Kabadiklat yang baru. Lanjut. Ini detailnya, beban pengusul dari setiap kantor wilayah, semuanya sudah ada, di mana di dalamnya termasuk juga satuan kerja di bawahnya, Kanim, Lapas, Rutan, Rudenim, ya, yang levelnya sama, pengusulannya sama melalui aplikasi ini. Jadi tidak ada Pak UPT itu mengusulkan kemudian diverifikasi Kanwil, tidak, langsung diverifikasi oleh Badiklat, karena ini terkait dengan pengembangan SDM. Lanjut. Ini jumlah pegawainya belum diupdate. Nah, demikian juga unit utama. Ya, pengusulnya ada di bagian kepegawaian di sekretariat. Jadi ini tugas beratnya Pak Ses dengan tambahan pekerjaan yang ada tarja di divisi administrasi. Lanjut. Nah, penggunaan aplikasi ini kita akan lihat. Pada saatnya nanti, pada saat kegiatan ini sedang berjalan,
nanti Bapak Ibu akan kami minta untuk login ke dalam aplikasi dan kemudian melakukan presensi. Ya, melakukan presensi yang akan kita share nanti QR code-nya. Kemudian ketika QR code Bapak Ibu setelah di-scan, kemudian melakukan presensi dengan memasukkan NIP dan kode yang sudah disiapkan. Kemudian ketika kegiatan sosialisasi ini close, Bapak Ibu bisa mendownload sertifikatnya. Sertifikat di-download, tidak usah dikirim ke bagian kepegawaian untuk di-upload ke Simpek, tapi karena sistem ini akan otomatis mengupload hasil dari pengembangan kompetensi ini seperti nama, jenis pelatihan, CP, tanggal pelaksanaan, tanggal berakhir, kemudian nomor sertifikat dan sertifikatnya akan terkirim langsung ke Simpek. Lanjut, ini bagaimana cara masuk ke dalam sistem informasi ini. Bapak Ibu bisa masuk ke laman Rumah Belajar. Ini super app, masih proses perbaikan-perbaikan, sehingga nanti Bapak Ibu bisa menggunakan ini seenak mungkin lah, atau user friendly. Saat ini mungkin teman-teman di pusat pengembangan ketika mendata seluruh kegiatan itu masih bersifat manual. Ketika nanti Rumah Belajar ini dengan target yang diberikan Pak Kabadan Juni selesai, pengembangan pelatihan terstruktur yang ada di pusat pengembangan nanti harus didata. Tapi selama perjalanan perbaikan dari fitur ini berlangsung, mohon izin Pak Kabadan, nanti kami minta laporan setiap pelaksanaan pelatihan sesuai dengan struktur yang ada di bagian kepegawaian untuk bisa diserahkan ke kami agar kita masukkan ke dalam sistem ini, sehingga pada saat aplikasi selesai bulan Juli digunakan, Bapak Ibu sekalian, pusat pengembangan Fungham dan Tektim itu bisa langsung menggunakan aplikasi ini. Insya Allah tidak seribet CPHRIS. Kami sudah berdiskusi dengan teman-teman, kita akan gunakan ini semudah mungkin, sehingga data seluruh capaian output kegiatan pengembangan kompetensi bisa disampaikan kepada pimpinan, terutama Bapak Menteri Hukum dan HAM pasti pada saat ini menanyakan kepada Kepala BPSDM jumlah alumni kegiatan ini berapa, pasti saya yakin nggak bisa menjawab. Dan inilah yang akan kita lakukan. Dan PK Bangkom ini juga pun sedang kita tambahkan fitur, yaitu dashboard, yang bisa kita lihat nanti pada saat login. Ini Bapak Ibu bisa masuk ke Rumah Belajar, Bapak Ibu bisa menggunakan aplikasi menggunakan gadget apapun untuk bisa melihat profil dirinya. Dan aplikasi ini Bapak Ibu bisa login menggunakan akun Simpek Bapak Ibu sekalian. Jadi tenang, Bapak Ibu tidak perlu mengingat password baru lagi. Semua aplikasi yang ada di PK Bangkom di Rumah Belajar akan diintegrasikan dengan Simpek supaya tidak lupa, hanya cukup mengingat satu password saja. Lanjut. Login, ini menggunakan Simpek. Kemudian berikutnya, kalau mau lihat, monggo. Ketika Bapak Ibu sudah terdata dalam sosialisasi ini, nanti akan muncul kegiatan hari ini. Ya, lanjut. Nah, kegiatan pengembangan kompetensi inilah yang akan muncul pada saat Bapak Ibu setelah login. Ya, karena Bapak Ibu sudah terdaftar. Makanya ketika nanti Bapak Ibu ada kegiatan sosialisasi yang teman-temannya berjarak jauh. Ada yang hadir langsung, ada yang di luar. Kemudian didata saja nama NIP-nya untuk absensi, kemudian diinput ke dalam sistem. Jadi kegiatan sedang berjalan, hampir selesai, bisa absen, kemudian terakhir bisa mendapatkan sertifikat. Bagaimana dengan peserta di luar Kementerian Hukum dan HAM? Kita juga sudah sediakan untuk bisa menginput atau mendata dengan NIP yang bersangkutan dari luar kementerian tersebut. Jadi pegawai atau pejabat kementerian lain, lembaga lain bisa memperoleh sertifikat dari kegiatan yang kita laksanakan. Lanjut. Nah, ini kegiatan penginputan, ini dilakukan oleh pengusul atau bagian kepegawaian BPSDM dan 3 Badiklat. Lanjut, kita cepat. Karena tidak dilakukan oleh teman-teman atau termasuk saya tidak melakukan ini. Kemudian melihat dan data pengusul, ya. Ketika saya sebagai pengusul dari Rutan Surakarta misalnya, otomatis nanti di bagian nomor 2 itu akan muncul nama saya dan satuan kerja saya. Nah, itu akan muncul. Lanjut.
Kemudian pengusul laman pada pengusulan sesi, ada beberapa dokumen yang harus dilengkapi, karena kegiatan pengembangan kompetensi tentunya harus terencana dengan baik. Adanya surat keputusan dari Kepala Satuan Kerja, kemudian daftar peserta yang mengikuti kegiatan tersebut. Jadi dokumen-dokumen harus dilengkapi. Ini ada di sisi pengusul atau bagian atau pengelola kepegawaian seluruh Satker. Lanjut. Lanjut, Mas. Nah, ini input kegiatan. Jadi seperti kegiatan saat ini ada 3 sesi, yaitu pengarahan kepala badan, kemudian ada kegiatan sosialisasi Permenkumham, kemudian arahan umum atau kebijakan tentang PK Bangkom oleh Pak Badan, kemudian sosialisasi aplikasi oleh kami, otomatis sudah ada. Jadi di dalam laman masing-masing peserta nanti bisa mendownload materinya. Jadi tidak perlu Bapak Ibu WA saya, Mas, aku minta paparannya Pak Badan yang tadi dong. Nanti di dalam sistem ini Bapak Ibu bisa download sendiri. Ya, sudah ada sendiri. Lanjut. Nah, ini di kegiatan. Proses verifikasi itu dilakukan oleh 3 Badiklat dan BPSDM untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut adalah kegiatan pelatihan yang tidak terstruktur. Misalnya COP dapatnya 2 JP, jangan sampai salah memilih kegiatannya COP, tapi diisi diisi JP-nya lebih dari 2 misalnya. Tugas verifikator itu seperti itu. Lanjut. Nah, pengusulan data, kemudian memasukkan jumlah peserta yang diikutsertakan, ini sudah terintegrasi juga dengan Simpek. Jadi Bapak Ibu tidak perlu repot-repot memasukkan nama Husni Tamrin, NIP-nya sekian, tanggal lahir sekian, nggak perlu, karena ketika memasukkan NIP otomatis seluruh data saya sebagai peserta dalam sosialisasi ini akan muncul di dalam data peserta sosialisasi. Lanjut. Nah, ini dia pengusulan pesertanya secara internal. Lanjut. Ini juga untuk edit jika ada peserta yang mungkin tambahan atau salah dalam melengkapi datanya, NIP. Lanjut. Pengusulan peserta eksternal juga sudah bisa dilakukan di dalam sini. Jika Bapak Ibu mengundang narasumber misalnya dari luar atau peserta dari pihak luar, seperti yang sering dilakukan oleh Pusat Pengembangan Fungham dan Tekpin, melibatkan lembaga administrasi negara atau Puspenkom, melibatkan BKN, misalnya bisa dimasukkan di dalam sini, atau stakeholder lainnya. Lanjut. Ini juga untuk melengkapi data-datanya melalui Simpek. Lanjut. Nah, pengusulan laman, ya. Kemudian data dengan format CV juga bisa Bapak Ibu download. Lanjut, ini cepat saja. Pengusulan lampiran, mengajukan lampiran, dokumentasi surat-surat dari kegiatan tersebut juga harus dilampirkan, karena ini kegiatan yang saya kira berbasis anggaran, jadi harus dipertanggungjawabkan. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, Pak, kalau saya mengikuti kegiatan di kementerian lain, nah, di kementerian lain kan tidak ada PK Bangkom, bagaimana Pak? Mau nggak mau nanti hasil dari sertifikat yang diperoleh dari kegiatan lain, Bapak Ibu harus sampaikan ke bagian kepegawaian untuk diupdate di Simpek. Kenapa penting ini harus segera diupdate ke Simpek? Tadi, nilai kita masih rendah. Jadi kita ini disenamin terus sama institusinya Mas Bayu yang dulu. Jadi kita lambat untuk memberikan data pengembangan kompetensi yang telah dilakukan, sehingga nilainya, tapi untuk penilaian 2023 Desember ini, untuk pengembangan kompetensi 2012 insya Allah terpenuhi, karena hampir 57.000 tambah 13.000 dengan beberapa kegiatan yang kita lakukan melalui MOC, itu sudah kita bisa rekam dengan baik dan sudah kita update ke dalam Simpek ya, dengan baik, sehingga pada saat penilaian di Desember tahun ini untuk tahun 2022 insya Allah persentase akan meningkat. Lanjut. Nah, ini juga termasuk dokumen-dokumen yang harus disertakan. Lanjut, Mas. Kita cepat aja. Nah, juga ini pengusulan. Lanjut. Lanjut. Karena ini tidak dilakukan oleh kita. Nah, pada saat kegiatan menjelang berakhir, ya, nanti akan secara otomatis sistem ini menyiapkan link dan QR code untuk bisa di-scan oleh peserta sosialisasi. Ya, tapi nanti akan kita tunjukkan. Lanjut, Mas. Oke. Nah, ini juga pengusulan data presensi pengusulan nanti peserta hanya perlu memasukkan
NIP dan kode yang telah kami siapkan, sehingga pada saat setelah proses berhasil, nanti akan tercatat di dalam sistem, dan di back end atau di posisi halaman peserta sosialisasi nanti Bapak Ibu bisa melihat sertifikat yang diperoleh. Lanjut. Ini historinya juga Bapak Ibu bisa terekam dengan baik. Seluruh kegiatan pengembangan kompetensi yang melalui PK Bangkom dalam tahun tersebut, dalam tahun berjalan pegawai tersebut bisa terekam dengan baik. Jadi Bapak Ibu mengikuti kegiatan pengembangan fintech berapa kali, itu bisa tercatat dengan baik. Ini pentingnya, sehingga kita tidak disalahkan lagi oleh Sekretariat Jenderal terkait dengan pengembangan kompetensi. Lanjut. Ini sertifikat juga bisa dibuat di sini. Jadi di sini termasuk bisa membuat sertifikat sampai tanda tangannya. Misalnya seperti kegiatan saat ini hanya satu tanda tangan, yaitu Bapak Kepala BPSDM. Tapi kalau kegiatannya nanti di Kanwil, yang dilaksanakan oleh Kanwil, pengusungnya Kanwil, nanti ada dua, penyelenggara dan Kepala BPSDM. Di sana Kak Kanwil yang tanda tangan, dari sisi yang berikutnya adalah Kepala BPSDM yang tanda tangan, dua. Kalau kegiatan hari ini hanya satu tanda tangan, yaitu Kepala BPSDM. Lanjut. Ini masih untuk sertifikat pengusulan. Lanjut, Mas. Lanjut. 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 Naikin aja, Mas. Scroll. Yang peserta, Mas. Yang ada pesertanya, Mas Ari. Oke. Yang ada pesertanya, Mas Ari. Baik, Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian bisa mulai masuk ke dalam aplikasi. Buka rumah belajar, kemenkumham.go.id. Jangan dulu, Mas. Jangan dulu. Kemudian Bapak Ibu login menggunakan akun Simpek. Nanti kalau ada yang tidak berhasil, teman-teman tim teknis bisa membantu. Silakan Bapak Ibu buka aplikasinya, Mas Ari. Sebagai peserta, Mas. Ya. Termasuk yang di Badiklat, silakan Bapak Ibu buka rumah belajar dan login menggunakan akun Simpek. Buka. Ya. Mbak Ida, sudah muncul kegiatan hari ini? Wih, muncul. Sudah muncul. Ayo Mas Adi, login sebagai peserta. Ya. Oke. Jadi kegiatan hari ini yang diikuti Bapak ini sudah muncul di PK Bangkom. Oke, kita lihat halaman kita, kegiatan pengembangan kompetensinya ya. Nah, kita klik tombol plus untuk melihat detail. Nah, lanjut, kita naikkan scroll bar. Nah, ini kegiatan yang kita ikuti. Sesi data sesi kegiatan, coba Mas terus ke bawah. Terus. Nah. Oke, kita perlihatkan untuk absensi, Mas, presensi seluruh pegawai. Ayo.
Nah, ini kebetulan sudah saya downloadkan ya, sudah saya downloadkan dari laman masing-masing peserta. Bapak Ibu sekarang setelah login semua di dalam aplikasi Rumah Belajar PK Bangkom, menu PK Bangkom, silakan Bapak Ibu scan QR code tersebut. Jangan lupa login dulu ya dalam aplikasi. Kemudian setelah login nanti ada menu seperti untuk memasukkan NIP dan di bawahnya masukkan kode yang telah dibuat. Hah? Yeah. Digedein Mbak gambarnya. Gambarnya gedein. Masa? Jangan-jangan Pak Kapus Penkom belum didaftar ini sama Mas Adam. Mas turunin ya, scan QR code, klik gambarnya. Nah itu, nah itu dia, tuh. Hah? Oh iya. Oh, loginnya masuk ke Rumah Belajar, pilih menu PK Bangkom. Nah, yang merah ada permohonan kegiatan PK Bangkom. Setelah PK Bangkom terbuka, Bapak Ibu login menggunakan akun Simpek. Sebelum adzan selesai kok. Nggak usah, scan sini aja nanti. Scan dari sini aja. Yang penting Bapak Ibu login dulu ke dalam PK Bangkom. PK Bangkom ada di mana? Di Rumah Belajar. Nanti ada menu PK Bangkom, layanan PK Bangkom, kemudian Bapak klik, terus pilih login. Ketika login pertama kali menggunakan PK Bangkom, menggunakan akun Simpek. Ya, kemudian tinggalkan, jangan logout, scan QR code tersebut. Ya, ketika di-scan, nanti akan muncul kotak dialog login lagi, tapi memasukkan NIP dan kode yang dibuat ini. Wis. Ya. Mas, dicontohkan Mas. Dicontohkan menggunakan klik Mas. Tadi klik linknya, dicontohkan klik linknya setelah login. Mas Ari. Ya Pak. Ya. Dibantu teman, kalau ada yang gagal, dibantu. Setelah login, Bapak tinggalkan ini dulu sebentar, terus scan QR code tadi. Kemana? Scan QR code. Bapak tinggalkan, tapi jangan logout. Buka kamera untuk login. Oh, iya. QR code kan. Udah masuk. Pilih Mas. Kamera. Ya, Mas Ari, QR code-nya tampilkan sebentar. QR code mana QR code? QR code-nya tampilkan. Masuk begini. QR code-nya Mas Ari. Ya, QR code-nya. Udah masuk. Ini ya, oke. Kan? Ya. Ketika QR code nanti di-scan, akan muncul kotak dialog untuk login kembali, tapi bukan password Simpek, tapi kode ini. Ya, masukkan NIP, kemudian kode. Oh, presensi dulu, Mas. Iya. Masukin dulu apa ya? Oh, buka dulu, Pak. Belum dapat ya? Ini. Iya. Terus?
Sampai maaf, Pak. Belum pindah kali ya. Aduh. Diklik gambarnya Pak. Mungkin nggak bisa scan ya? Aplikasi nggak bisa scan. Iya. Oh, mesti pakai ini kali. Mas, dibantu? Ya. Kalau sudah melakukan presensi, berarti Bapak Ibu sudah dinyatakan hadir. Nah, kapan saya bisa download sertifikatnya? Setelah kegiatan ini ditutup atau close. Ya. Bapak Ibu nanti akan kegiatan ini akan ditutup terlebih dahulu oleh admin, nanti close. Setelah close, nanti akan muncul lagi di halaman PK Bangkom Bapak Ibu sekalian, download sertifikat. Kalau udah masalah sertifikat rame nih Pak. Ini coba di refresh. Kan kita Apa yang terjadi kalau di refresh? Oh, belum ada ya, belum di close soalnya, belum absen. Baru buka rumah belajar nih. Ini udah Pak, udah masuk ke PK Bangkom. Bapak tinggal scan QR code-nya Pak. Ini keluar lagi? Ya, keluar aja, tapi jangan ditutup. Pilih kamera aja Pak. Pilih kamera mana Pak? Nah, pilih kamera aja. Bentar. Nah, pilih kamera. Nah, pilih kamera. Nah, scan ini Pak. Nanti masukkan. Ya, Ibu masuk. Bukan. Ini yang mana yang buat browser? Browser ini. Bukan, itu browser. Yang crop. Keluar dulu. Tapi udah login. Digedein dulu Pak, karena mungkin kecilan. Langsung itu ya. Kameranya belum terintegrasi sama untuk scan QR code Pak. Oh, ada QR-nya sendiri. Boleh pakai itu aja. Iya. Sudah buka kolom. Ini klik di sini, masukkan ke rumah belajar. .kemenkumham.go.id. Rumah belajar. Iya. Nah, itu udah. Mana yang mana? Udah, enter aja. Ini. Ya. Pilih PK Bangkok. Belum home. Pilih home. Oh, udah. Pilih PK Bangkok. Terus, nah nih, klik. Baru login menggunakan Simpek. Login Simpek. Klik Simpek. Iya, login Simpek. Oh iya. Terus? Link. Baru masukin. Nah, masukkan NIP sama kode yang ini Pak. Nah, kok nggak muncul sih? Presensinya belum muncul. Sebentar Pak. Tadi kameranya mana Pak? Yang QR code. Ini ya Pak. Nah, ya. Oh bukan. Belum diinstal Bapak. Udah ini masuk. Jangan ini, tapi di scan. Nah. Wah ini, Mas. Sebentar Pak, ini di aplikasinya handphone aja. Handphone ya. Iya. Bapak Ibu, kalau sudah melakukan presensi, kemudian kegiatan akan ditutup ya. Udah belum? Ya Pak. Presensinya udah. Pak, Kapus sudah ditambahkan. Sudah. Di refresh Pak, refresh. Iya, presensi berhasil, berarti oke Pak. Oke? Iya, betul. Berarti presensi berhasil, udah. Scan itu, scan QR code nih. Scan QR code-nya keren, scan itu. Pakai kamera. Nggak gerak ya? Oke. Mbak.
Nah, masukin NIP sama kode itu. Mas lagi. Udah berhasil presensi tuh. Belum nggak? Oh, jangan-jangan ini nih. Nah, dia berhasil. Tinggal NIP dulu. NIP sama kode. Apa itu? Bukan itu. NIP. Kodenya ini kangat. Iya, jangan pas. Woi, woi. NIP dulu, atas NIP. Atasnya NIP dulu. Atasnya NIP. Ini baru kode ini KA62. Atas nih. Bisa. Apa? Mas, teman-teman teknis dibantu di belakang. Ini sosialisasi termeriah. Bisa? Ini ke web Kemenkumham. Masa? Enggak. Iya sih itu. Si kebanyakan Defaultnya. tapi kalau yang Samsung Iya, bisa. Android, langsung Enggak, muncul ke itu bisa langsung ke itu iPhone. Ntar tak lihat ya. Nah, tenang, enggak tak close dulu. Iya, sudah. Sudah didata. Pak Kapus sudah didata. Ah, berhasil. Klik oke. Klik oke, terus refresh. Wah, kegiatan. Iya, kegiatannya udah. Tinggal nanti muncul menu untuk download. Nanti akan menu setelah diklik tutup, kegiatan ini akan muncul untuk download sertifikat. Ini kan belum ditutup, jadi belum muncul. Peserta Ya. tidak ditemukan. Mati. Saya juga harus scan dulu. Ada ini. Bali. Ini udah. Kalau gini udah masuk belum? Sudah tinggal nunggu kegiatan di close, baru nanti akan muncul menu untuk download sertifikat. Apa? Enggak, semuanya udah kita semua yang kecil. Bisa. Tadi presensi sudah oke, berhasil. Udah Tadi ada. Bapak Kres. Ya oke, nggak bisa kayak gini. Oh, sudah Bapak scan lagi. Mana? Scan lagi menggunakan kamera. Nih. Salah bonus. Tuh. Masukkan NIP sama kode itu. Udah berhasil Pak Tamrin. Iya. Tadi udah presensi pakai kode itu kan? Udah oke, berarti terus tinggal duduk aja. Kenapa sih tuh orang? Bisa Tadi kecil udah besar diambil apa sama apa? Agus. Huruf besar Tadi semua. itu udah diambil. Kasihan itu bukan apa mau baca nggak jelas. Pasti lagi begini. Kenapa sih? Kenapa ini berdua kok? Oke. Masa gitu jangan gitu. Ada yang baca. Mas, Tamrin. Ini udah ya. Kirim. Ini yang udah boleh. Coba klik lagi. Maaf. Ini baru Mas. Scan dulu Bim. Ah, dimiringin mukanya. Udah Mas. Untuk Jawabannya apa? untuk sudah presensi tadi udah di oke. Nanti untuk mengecek presensi sertifikatnya setelah di close oleh admin. Ini kembali aja nih. Iya, kembali ke depan.
Baru. Sudah berhasil. Kita harus Oh, ini. Sudah semua? siap. Kami akan close sampai Bapak Ibu bisa presensi semuanya Kalau sampai sore. kalau sudah dipresensi, kita close, baru nanti kita bisa ambil sertifikatnya. Jadi artinya pelatihan ini berhenti dulu, baru dikasihkan sertifikatnya. Iya. Nah, gitu. Pinternya Mas Tamrin ini. Ah, iya. Iya, 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 iya. Oh, udah keluar itunya. Yang penting yang kita Oh, Wih. yang kemarin itu. belum ada perpanjangan.